Renungan pada saat sore hari ini diambil dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jika iblis gagal dengan panah api godaannya, ia akan berusaha mengganggu dan mengecilkan hati orang Kristen dengan rasa takut. Hanya iman yang dapat memadamkan anak panah berapi ini. Anak panah ini disimpan musuh sebagai cadangan ketika godaannya ternyata tidak mempan. Ia membuka tabung panahnya dengan menghujani jiwa dengan anak panah ini untuk menghanguskan jiwa. Jika ia tidak berhasil membawa jiwa ke neraka sambil tertawa, ia akan berupaya keras menundukkan jiwa yang sedang menuju ke sorga. Kita dapat berbesar hati saat melihat betapa iblis kesulitan menggunakan anak panah macam ini. Anak panah jenis inilah yang ditembakkan kepada Ayub. Tatkala Allah memberikan kepada iblis izin untuk menunjukkan kepiawaiannya, ia tidak memanfaatkan buah apel keuntungan atau kesenangan duniawi, melainkan berusaha membangkitkan pemikiran cemar untuk memfitnah Allah. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kata istri Ayub kepadanya. Ini merupakan gangguan yang besar di dalam benak seorang kudus. Iman tidak akan menambatkan pemikiran yang tidak layak tentang Allah dalam hati. Apabila pandangan Anda tentang Allah dibentuk oleh Alkitab, mustahil memiliki pandangan apapun selain tentang Allah yang kudus dan setia. Iblis berupaya mendorong pemikiran negatif tentang Allah, khususnya ketika providensinya sulit dipahami. Ada yang mempertanyakan keadilan Allah karena ia tidak segera menghukum. Ada yang mempermasalahkan kepedulian dan kesetiaannya karena tidak menyediakan hal yang lebih baik bagi para hambanya, atau karena mengizinkan mereka menderita. Iblis berupaya agar kita menilai Allah melalui kacamata yang pecah. Ayub meredakan panah api ini dengan berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apa yang diambil Allah sangat sedikit dibandingkan dengan utang saya kepadanya. Dan apa yang masih dia sisakan melebihi apa yang layak bagi saya. Pemikiran atau perkataan yang tidak patut tentang Allah merupakan buah dari jiwa yang gegabah dan ceroboh. Adalah pantas bagi orang percaya memuji Allah di dalam keadaan terburuk yang mungkin menimpa mereka. Iman melihat rahmat Allah di dalam penderitaan terberat dan di dalam beragam campuran providensinya yang membawa kesedihan. Pujilah Allah atas kemurahannya di masa lampau, dan mulut Anda akan segera dipenuhi dengan pujian baru karena rahmatnya sekarang ini. William Journal 1616-1679